Guru Gembul adalah sosok yang kepopulerannya melampaui keinginannya untuk belajar dan menilai sesuatu dengan lebih mendalam. Guru Gembul berkata seperti ini. Kalau tidak merasa, ya nggak usah sakit hati. Justru kalau marah-marah itu menegaskan bahwa itu tuh memang benar-benar terjadi. Logika ini kan diterima banyak orang, sehingga duduk persoalan kenapa Trans7 akhirnya diprotes menjadi kabur. Jadi gini kawan-kawan. Orang itu bisa marah karena banyak alasan, bukan berarti ia semata-mata merasa tersinggung karena tayangan itu benar. Akan tetapi, mereka itu bisa marah karena ada penghinaan, ada kesalahpahaman, dan ada fitnah. Gini aja, bayangkan wajah kalian itu digunakan dalam dokumenter tentang korupsi anggota DPR. Padahal, kalian nggak pernah korupsi. Jangankan korupsi, kalian nggak pernah mencalonkan diri sekalipun. Cuplikan itu kan faktual, wajah kalian memang terekam. Tapi, penggunaan cuplikan itu dalam konteks narasi korupsi adalah fitnah visual. Atau gini aja, bayangkan cuplikan Guru Gembul sedang mengobrol dan tertawa bersama murid-muridnya, lantas diberi narasi, di balik tawa seorang guru seperti ini, ada korban pencabulan yang tidak berani bersuara. Ketika Guru Gembul akhirnya marah, pembuat dokumenter berkata, "Lah kok marah? Ini kan fakta. Kalau marah, berarti memang benar dong. Coba rasakan, absurd atau tidak?" Tapi itulah persisnya argumen yang Guru Gembul sodorkan. Dan tepat seperti itulah yang dirasakan alumni Lirboyo. Mereka itu bukan marah karena tradisi di dalam pesantrennya dikritik, tapi karena wajah guru mereka, seorang kiai sepuh yang hidupnya bersahaja dan tak pernah dikenal menumpuk harta, dijadikan ilustrasi tuduhan paling keji. Bahwa beliau seolah-olah, menurut framing Trans7, memperkaya diri dari santri yang mencium tangannya sambil ngesot. Inilah inti permasalahannya. Video Trans7 kawan-kawan memang nyata. Gak ada yang meragukan atau menggugat otentitas video tersebut. Tapi konteksnya lah yang dipermasalahkan, karena konteksnya itu ada kedustaan. Jadi tolonglah lihat protes terhadap Trans7 itu dari sudut pandang alumni Lirboyo. Mereka itu protes karena guru mereka, sosok yang mereka kenal, yang mereka hormati, yang mereka saksikan hidupnya sederhana puluhan tahun, dijadikan ilustrasi untuk tuduhan yang tidak pernah beliau lakukan. Jika Trans7 menggunakan cuplikan kiai yang terbukti secara hukum mencabuli santri putrinya, maka tidak akan ada protes semasif ini, karena kalangan santri sendiri itu sudah pasti mengkritiknya. Tapi yang terjadi adalah kebalikannya. Sosok yang paling tidak pantas menerima tuduhan justru dijadikan wajah untuk tuduhan Trans7. Sosok itu adalah Kiai Anwar Mansur, pengasuh pondok pesantren Lirboyo, salah satu pondok yang usianya lebih tua daripada kemerdekaan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tadi video pemaparan dari Gus Rumail Abbas, ya, Gus Rumail Abbas yang mencoba untuk menjawab apa yang selama ini dinarasikan oleh Pak Guru Gembul. Karena Pak Guru Gembul ini paling lantang untuk mengkritik tradisi pesantren. Jadi Pak Guru Gembul ini seirama dengan Heri Pras, kemudian seirama juga dengan apa yang dinarasikan oleh Trans7, yang di dalamnya ini adalah sebuah video seorang kiai, beliau bernama yaitu Kiai Haji Anwar Mansur, yang kemudian tangannya itu dicium oleh para santri, kemudian dinarasikan bahwasanya beliau ini mendapatkan kekayaan ini dengan memanfaatkan para santri. Kemudian juga dinarasikan hidup bergelimpangan harta, kemudian hanya menikmati kekayaan dari para santri, kemudian santri juga ditayangkan dalam video tersebut ini duduk sambil ngesot. Nah, inilah yang kemudian dijelaskan oleh Gus Rumail Abbas bahwasanya apa yang menjadi narasi Trans7 kemudian yang didukung oleh Guru Gembul, jelas mereka semuanya ini adalah pihak yang bersalah, karena ini isinya adalah tentang fitnah kepada seorang kiai. Karena dalam hidupnya seorang kiai yang bernama Kiai Anwar Mansur tidak pernah melakukan hal yang demikian itu, ya, tidak pernah melakukan yaitu hidup bergelimpangan harta kemudian bermewah-mewahan. Karena dalam kenyataannya, faktanya beliau itu hidup dengan sangat sederhana, walaupun mungkin beliau memiliki kendaraan, namun bukan berarti itu memanfaatkan dari kekayaan santri. Nah, inilah yang menjadi kontras, artinya
video yang ditayangkan oleh Trans7 ini mengandung fitnah, ya, fitnah yang sangat keji kepada ulama yang selama ini menjadi panutan warga Nahdlatul Ulama. Maka wajar kemudian warga NU, terutama kalangan santri, ini sangat tidak sepakat apa yang menjadi narasi video yang ditayangkan oleh Trans7. Dan alhamdulillah kita patut bersyukur Trans7 sudah mohon maaf, ya, Khairul Tanjung ini sudah swan ke Lirboyo dan minta maaf kepada Kiai Anwar Mansur dan seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Lirboyo. Itu menandakan bahwasanya memang Khairul Tanjung ini menyadari bahwasanya apa yang selama ini ditayangkan oleh Trans7 memang benar-benar terjadi kesalahan, ya, dan ini menjadi evaluasi bagi Trans7 ke depannya agar tidak melakukan kesalahan atau mengulang kembali tentang disinformasi bagaimana kehidupan yang ada di pesantren. Ini paling tidak beberapa kesalahan yang dilakukan oleh Guru Gembul. Guru Gembul ini memang bukan orang yang paham secara mendalam tentang kehidupan pesantren. Jadi Guru Gembul ini sangat awam tentang kehidupan pesantren karena dia tidak pernah nyantri, tidak pernah hidup di lingkungan pondok pesantren, sehingga apa yang dia kritik ini jauh panggang dari api. Artinya tidak tepat apa yang menjadi kritikannya karena tidak fokus kepada siapa yang dia kritik, melainkan yang dia kritik itu secara keseluruhan, dan inilah yang menyebabkan fitnah. Kemudian Guru Gembul ini menerima mentah-mentah apa yang menjadi narasi dari Trans7. Jadi dia mendukung penuh apa yang divisualkan oleh Trans7, sehingga kalau Trans7 salah, jelas apa yang direspon oleh Guru Gembul ini juga pasti salah karena sama-sama mendukung, berada di pihak yang salah, ya. Jadi kritikannya ini tidak tepat sasaran, ya. Nah, kemudian juga Guru Gembul ini memposisikan diri sebagai orang yang ahli segalanya. Kita lihat dari seluruh kritikannya, segala hal, segala bidang itu dia lontarkan kritikan. Pokoknya seolah-olah dia ini merasa tidak pernah salah, ya, merasa paling benar. Segala kritikannya itu pasti sesuai, pasti tepat sasaran. Itulah yang menjadi pemahaman dari Guru Gembul, ya, sehingga ada muncul sikap arogansi dengan menghakimi atau dengan tindakan semena-mena terhadap kalangan pesantren. Seharusnya kalau memang Guru Gembul ini ingin benar-benar mengkritik kehidupan pesantren, tradisi pesantren, silahkan soal kepada para kiai atau menghadap kepada pihak yang bertanggung jawab tentang pesantren-pesantren yang ada di Indonesia, seluruh Indonesia. Kan ada namanya yaitu RMI, Rabithah Ma'ahid Islamiyah, di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Ini langsung saja disampaikan apa yang menjadi kritikannya, apa yang menjadi keluhannya, bukan kemudian menyerang di media sosial sehingga akan menyebabkan kontroversial, terutama selama ini pihak-pihak atau kalangan yang sangat benci dengan NU, sangat anti dengan pesantren, sangat anti dengan ulama-ulama NI, kemudian mereka semakin mencibir, mereka semakin menghina, semakin menghujat kalangan Nahdlatul Ulama. Karena kita tahu sejak dahulu yang namanya pembenci itu akan terus ada yang membenci Nahdlatul Ulama. Maka disinilah kemudian video Trans7, kemudian pihak-pihak yang mendukung Trans7, diantaranya itu Guru Gembul, kemudian Heri Pras dan sebagainya, kelompok-kelompok dari kalangan garis keras yaitu Salafi Wahabi, ini mendapatkan momennya mereka semakin menghujat, menghina habis-habisan kehidupan yang ada di pesantren. Jadi dipukul rata, hampir menyuruh semuanya, bahkan hal-hal yang sebenarnya tidak bermasalah pun kemudian dipermasalahkan, seperti cium ulama, cium tangan kiai misalnya, jangan jalan sambil menunduk misalnya. Nah, ini semakin dipermasalahkan oleh kelompok-kelompok yang ekstrim, kelompok-kelompok yang sangat membenci dengan Nahdlatul Ulama. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Gus Rumail Abbas tadi, ya, video yang beliau sampaikan menjawab apa yang disampaikan oleh Guru Gembul, yaitu berupa kesalahan narasi atau fitnah visual. Ini mudah-mudahan menyebabkan Guru Gembul ini bisa introspeksi diri
bisa berbenah diri dan mudah-mudahan juga bisa bertobat apa yang selama ini dia lakukan terhadap kalangan pesantren. Alhamdulillah Pak Khairul Tanjung sudah meminta maaf. Kemudian kita mengharapkan juga mudah-mudahan Guru Gembul, kemudian Heri Pras dan kalangan Wahabi yang selama ini membenci pesantren Nahdlatul Ulama, mereka juga bisa insaf, bisa bertobat, yaitu harapan kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan, segala kehilafan. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa istiqomah bersama Nahdlatul Ulama. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.